Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusaibah Fathia Izati dan rekan saya Ahmad Jafar Sadik. Di sini kami akan uh, memberitahukan tutorial belajar Rapid Miner. Nah, yang pertama di sini kita udah membuka Rapid Miner-nya. Lalu ketika pas kita buka, lalu muncul seperti ini. Di sini ada Start, Present, dan Learn. Nah, lalu kita klik aja blank proses. Nah, setelah diklik, ini untuk tampilannya seperti ini. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, ada di sisi sebelah kiri, paling atas. Nah, yang ini namanya repository, panel repository. Nah, panel repository ini kegunaannya untuk apa sih? Ya, di sini untuk mengelola dan menata proses analisis menjadi proyek dan pada saat yang sama juga dapat digunakan sebagai sumber data yang berkaitan dengan metadata. Nah, di bawah panel repository ini terdapat panel operator. Panel operator ini berisi operator-operator yang dapat digunakan pada proses analisis. Panel operator ini terdiri dari data akses. Data akses ini sendiri untuk membaca dan menulis file dari repository lokal atau cloud. Nah, lanjut. Setelah data akses yaitu blending. Blending di sini terdiri dari semua operator yang berguna untuk transformasi data pada tabel yang berkaitan dengan atribut. Lanjut, setelah blending ada cleansing. Cleansing untuk melakukan normalisasi atau denormalisasi data, memperbaiki data yang hilang atau terduplikasi. Nah, lanjut, setelah cleansing ini ada modeling. Modeling ini untuk menerapkan model yang dihasilkan menjadi set data yang baru untuk keperluan prediksi, segmentasi, asosiasi, korelasi, kesamaan, optimasi, serta pembobotan. Lanjut, scoring. Scoring ini terdiri dari semua operator yang berguna untuk penerapan model, mencari, membuat, dan menerapkan ambang batas, menghasilkan prediksi, serta pemeringkatan. Lanjut, setelah scaring ada validation. Validation untuk menghitung kinerja pemodelan serta untuk data baru. Nah, lanjut di sini ada utility. Utility terdiri dari operator bantuan seperti operator makros, logging, subproses, dan operator perulangan dan percabangan yang dapat mengatur aliran proses. Lanjut, extension. Nah, extension berisi operator yang dikembangkan oleh pihak ketiga untuk keperluan khusus seperti pemrosesan teks, akses data pasar keuangan, transformasi deret waktu, transformasi data menggunakan integral, diferensial, moving average, eksponensial. Nah, untuk di tengah ini, ya ini adalah panel proses. Jadi ketika kita melakukan proses, kita drag ke dalam panel proses tersebut. Di bawah panel proses, ini ada panel recommended operator. Nah, lanjut, di sisi kanan ini terdapat panel parameter. Nah, di bawahnya ada help, panel help. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita cara menjalankan proses sederhananya. Jadi yang pertama-tama kita cari panel repository. Nah, lalu kita buka folder sampel. Kita klik. Nah, di sini kan langsung muncul ya data, proses, template, time series, dan tutorial. Kita klik aja data. Kita klik data, lalu kita cari Titanic Training. Lalu kita drag ke dalam panel proses.
Nah, setelah udah, lalu kita hubungkan out-nya ke rest ada di sebelah kanan. Nah, seperti itu. Nah, setelah dihubungkan, kita klik run pada di atas panel repository. Kita klik run. Nah, setelah kita klik run, kita bisa melihat nih data mentah tentang penumpang Titanic seperti ukuran, keluarga, atau usianya. Oke. Lalu kita klik aja nih di sini statistik. Nah, pada tabulasi statistik, kita juga bisa melihat nih ringkasan statistik. Di sini ada informasi yang berguna, yaitu kita bisa melihat pas di kolom di baris survive itu bahwa terdapat 349 penumpang yang selamat dari kecelakaan Titanic. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ahmad Jafar. Oke, terima kasih kepada saudara Nusaibah. Lanjut ya. Nah, kan tadi udah dijelasin sama saudara Nusaibah itu kan tentang apa aja sih yang ada di Rapid Mandarin ini kan. Terus sederhananya gimana. Nah, abis ini kita akan mengenal permodelan. Ini kita menggunakan model permodelan. Nah, lanjut gini. Ini udah jadi kayak gini. Tetap pakai Titanic training tadi. Terus kita tambahin operator. Nah, di operator ini kita masuk aja ke namanya blending bukan blending, di modeling, terus prediktif. Nah, terus kita pakai namanya tree, pohon. Mana tree nih, tree. Nah, pakai decision tree ini adalah pohon kebenaran atau pohon keputusan. Nah, bagaimana sih yang beda kayak tadi? Nah, ini tuh bentuknya seperti pohon. Nah, kita masukin aja, tarik dari out masuk ke decision tree. Nah, baru kita ke mode, baru keluar ke rest. Nah, habis itu kita jalan. Nah, sini tuh operator nih. Kalian mau pakai apa aja bisa nih. Terserah. Nah, kamu jalanin aja. Oke, lagi proses tuh bentar. Nah, gini nih. Ini data yang udah diolah nih. Jadi udah pengelompokan. Kalau tadi kan belum pengelompokan ya datanya. Nah, ini tuh udah pengelompokan nih. Ada sini ada female, ada sama male. Mana sih? Bentar ya. Nah, tuh ada mereka. Jadi mengelompokan tuh. Ada offer of children on board, no sibling or spouses on board. Nah, jadi dia udah pengelompokan nih data-datanya nih. Gitu. Jadi ini udah lebih rinci lah istilahnya, biar nggak pusing teman-teman lihatnya. Oke, di description juga tuh ada tuh. Oke, ini grafiknya. Oke. Segitu aja dari saya. Nanti akan dilanjutin oleh saudara Nusaibah VT Ijati. Dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan belajar mengimport data ke dalam RapidMiner. Nah, sebelumnya kita harus mengunduh dulu nih file data Titanic. Untuk file data Titanicnya, nah nanti bisa dilihat di sini kita unduh. Cuma karena saya sudah mengunduh, langsung aja. Pertama-tama di sini kita klik import data. Nah, setelah kita klik import data, lalu kita cari file yang tadi sudah kita unduh.
Ya, sudah ketemu. Lalu kita klik next. Kita klik next lagi. Kita klik next. Next lagi. Nah, lalu kan di sini ada where to store the data. Lalu kita klik local repository-nya. Nah, lalu di sini kita kasih nama. Namanya Titanic Data. Atau bisa Titanic aja, terserah kalian lah. Lanjut, kita klik finish. Nah, setelah kita klik finish, lalu kita klik design. Kita klik dulu Titanic-nya. Nah, nanti di sini langsung muncul kolom dan baris hasil import dataset Titanic yang berhasil ditambahkan tadi. Nah, kemudian setelah itu kita klik desain. Nah, setelah kita klik desain, kita akan menghubungkan Titanic. Kita drag dulu Titanic-nya, sudah. Untuk decision dihapus dulu. Oke. Nah, di sini Titanic, kita akan menghubungkan output Titanic ke res yang ada di sisi sebelah kanan. Oke. Setelah sudah, lalu kita klik tombol run. Nah, kalau udah, kita bisa melihat ya, hasil tampilan dari data yang berhasil kita tambahkan tadi. Nah, di sini kita lihat nih, untuk mencari data yang hilang, kita bisa klik kolom X sampai muncul deretan tanda tanya. Kita klik yang atasnya yang ada X-nya. Nah ya, diklik sampai udah muncul tanda tanya. Nah, di sini untuk tanda tanya ini adalah data-data yang hilang atau tidak lengkap. Seperti itu. Kita juga bisa melihatnya pada kolom kabin. Ya, di sini juga ada banyak tanda tanyanya. Lalu di kolom lifeboat juga ada. Oke. Nah, lalu kita ke statistik. Nah, di statistik ini menampilkan ringkasan data pada setiap kolomnya. Jadi, kayak misalkan kolom baris yang survive. Nah, di sini kan kita bisa mengetahui ya, kalau yang meninggal ada 809, sementara yang masih hidup ada 500 penumpang, seperti itu. Lalu kita juga bisa melihat ada passenger class, name-nya, lalu age, kabin, dan sebagainya. Lalu setelah kita melihat tadi, lalu kita klik survive. Nah, pada survive juga di sini kita bisa melihat ya.
Ya, mungkin itu aja dari saya. Kemudian dilanjutkan oleh Saudara Ahmad Jafar. Silakan. Oke, terima kasih Saudara Nusaibah Hati. Kita kali ini akan tentang menyaring dan mengurutkan data. Jadi data-data yang banyak itu nanti kita bisa disaring sesuai berdasarkan yang kita inginkan dan kita urutkan. Urutkan itu maksudnya ascending atau descending. Dari yang terkecil besar atau yang besar terkecil. Jadi mengurutkannya dari belakang ke depan atau depan ke belakang gitu teman-teman. Oke, kita contohnya dengan data Titanic, kita masih dengan data Titanic lagi. Selanjutnya kita data ini udah menggunakan Titanic dan kemudian operatornya kita menggunakan namanya filter. Tulis kalau teman-teman males nyari itu kita tulis saja filter example. Oke, tinggal sama aja, tinggal tarik. Nah, sama kan. Terus apalagi saya diperlukan lagi namanya sort. Sort ini berfungsi untuk mengurutkan data. Jadi mengurutkan dari A, Z, Z ke A. Atau 1 sampai 0 atau 0 sampai 1. Itu teman-teman. Terus dari out data ini masuk ke filter example. Nah, dari exa klik kanan quick fix and connect to example set output. Oke. Terus teman-teman ini masuk klik filter example. Nah, sebelah kanan kan ada parameter. Parameter ini klik aja add a filter. Nah, terus ini teman-teman mau mengurutkan sesuai apa filternya, sesuai apa? Misalkan kita sesuai jenis kelamin. Oke, terus kita nih. Apa jenis kelaminnya nih? Female atau male? Misalkan cowok gitu ya. Jangan cewek dah, cewek aja. Oke, tinggal oke. Nah, terus kita urutkan nih. Urutkan tadi kan urutkan. Misalkan kita urutkan tadi itu apa sih kita seks ya, seks. Oke. Scanning atau scanning nih, descending. Oke, dari belakang ke depan gitu misalkan. Apply aja. Nah, kemudian teman-teman ini tarik aja exa ke sini ke res. Nah, udah kan? Kemudian abis itu kita run nih. Kita coba bisa gak nih? Kalau nggak bisa kita coba lagi ya. Oke, tuh dari female. Oh, oh iya, dengan satu nama ya. Oke, kita rubah, kita ganti. Masa kita rubah dah, jangan seks. Nah, kita misalkan name, nama. Oke. Nama oke. Banyak amat. Dah. Umur ya. Misal umur ini. Umur mau sama dengan berapa nih? Mau sama dengan, tidak sama dengan, apa lebih? Apa lebih sama dengan kurang sama dengan, lebih sama dengan atau lebih? Misalkan kita lebih sama dengan dari umur nih minimal, oke. Terus kita jangan lupa di sortnya rubah jadi ke X. Oke, apply, kita jalankan lagi, mantap. Nah tuh X mana umur tuh kan tuh dari besar ke kecil gitu teman-teman tuh. Ini namanya descending. Kalau ascending itu dari terkecil ke terbesar. Terus ini dari statistik apa namanya? Nah tuh statistik kayak yang tadi dijelaskan oleh kakak Nusaibah tadi. Sama di sini. Jadi yang membedakan tuh di sini nih. Jadi kita lihat nih. Umur dari gede ke kecil kan tuh. Kita menyortir dari yang gede ke kecil. Nah, oke, habis itu akan dilanjutkan oleh kakak Nusaibah lagi. Oke, baik.
Yang terakhir, kita menggabungkan dan mengelompokkan. Nah, tadi kan kita membahas Titanic ya. Sekarang kita berhenti dulu, kita mempelajari tentang beberapa tugas lain yang sering digunakan dalam persiapan data, khususnya penggabungan dan pengelompokan data bersama-sama. Di sini kita akan menangani 2 kumpulan data. Yang pertama berisi produk yang dijual oleh organisasi, lalu yang satunya lagi dengan transaksi atau informasi tentang pelanggan yang mana dia membeli produk itu. Lalu setelah menggabungkan rangkaiannya, kita juga bisa menjawab pertanyaan tentang produk yang paling sering dibeli atau siapa pelanggan yang paling setia sama kita. Gitu, oke? Kita lanjut aja. Di sini pertama-tama kita buka di panel repositorinya, lalu kita klik data. Nah, nanti di data itu banyak nih data-datanya. Kita pilih aja produk, kita pilih, lalu kita drag. Nah, ya. Lalu kita pilih transaction. Untuk market datanya kita hapus dulu. Kita pilih transaction, kita drag. Oke. Setelah itu sudah nih ya, sudah di drag. Sini. Lalu kita cari di panel operator. Kita cari, langsung aja kita cari join. Kita ketik join. Nah, kita langsung drag juga ke dalam panel proses. Nah, kalau sudah langsung saja kita sambungkan. Nah, transaction ke join, ya kan, output transaction ke input join, lalu output produk ke input join. Oke, setelah udah, di sini kita lihat pada, kita klik dulu joinnya. Kita klik joinnya. Beralih ke panel parameter yang ada di sisi kanan. Nah, setelah udah, di sini kalau misalkan ada checklist ya di use ID atribut SK itu dihilangin terlebih dahulu. Oke. Lalu setelah sudah nih kita hilangkan, lalu kita klik aja edit list. Kita klik edit list. Nah, di sini pada left key atribut kita pilih product ID. Nah, untuk right key atribut kita pilih product ID juga. Nah, oke. Setelah udah baru kita apply. Kita apply. Oke. Sudah. Lalu kita beralih lagi nih ke panel operator. Di panel operator kita cari aggregate. Lalu kita langsung drag aja ke panel proses. Nah, setelah itu langsung saja kita hubungkan dari output join ke input aggregate, lalu dari exa aggregate kita hubungkan ke res. Oke. Lalu kita klik aggregate-nya dan kita beralih ke panel parameter. Di panel parameter ini kita klik select attribute. Nah, kita
klik select atribut, lalu muncul nih seperti ini. Di atributnya kita pilih product ID. Kita pilih product ID dulu. Lalu untuk di select atributnya kita langsung muncul kan nih product ID-nya. Nah, oke. Lalu kita apply. Kita apply. Nah, tadi yang select atributnya udah, lalu kita ke edit list-nya. Di edit list, sini. Nah, untuk aggregation atribut, kita pilih customer ID. Customer ID. Nah, di sini untuk aggregation function, kita pilih count. Count. Nah, kalau sudah, baru kita apply. Tambahkan entry dulu. Tambahkan entry. Nah, untuk entry kedua, kita pilih product name. Product name. Nah, lalu di aggregation function, kita pilih mode. Mode. Oke, baru kita apply. Oke, setelah kita apply, lalu kita klik tombol run. Kita klik tombol run. Nah, di sini udah nih muncul. Nah, aggregate melakukan yang mungkin kita ketahui dari database. Nah, di sini aggregate itu mengelompokkan data berdasarkan produk, menghitung jumlah pembelian untuk setiap produk, dan menggunakan nama produk untuk mendeskripsikan produk ini. Hasilnya yaitu tabel semua produk dengan atribut. Yang pertama ini ada produk ID ya kan? Lalu yang kedua ini ada nama-namanya, nama produk, dan jumlah pelanggan yang telah membeli produk tersebut. Nah, kita juga bisa melihat nih di sini di count-nya kita klik beberapa kali untuk mengurutkannya. Coba bisa diklik. Nah, pas kita klik beberapa kali dia akan terurut gitu. Oke? Mungkin itu aja dari saya. Saya akan kembalikan ke teman saya Ahmad Jafar Sadiq. Silakan. Terima kasih saudara Nusa Fateja. Nah, begitu ini ada beberapa cara dari penggunaan Rapid Miner. Nah, Rapid Miner ini tuh apa sih? Rapid Miner ini adalah untuk memining data. Jadi kita mengumpulkan data dan kita mengolahnya di sini, gitu. Mengelompokkannya juga bisa gitu. Oke, segitu aja. Mohon maaf penjelasan kami kurang lengkap atau ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.